saya sampaikan pertemuan pertama tadi adalah apa sih sebenarnya penulisan ilmiah itu. Jadi ada pemanasannya dulu, jadi apa yang ditulis dan apa luarannya dan apa saja bentuk dari penulisan ilmiah itu. Sekarang kita masuk ke ini ya, materi untuk pertemuan kedua ya. Jadi eh, kalau kita menulis kan sekarang nggak menulis lewat mesin ketik ya. Jadi kita pakai Office Word, terus di sana udah ada tools yang memudahkan kita dan harapannya kalian juga paham ya. Jadi ada tools yang macam-macam yang memudahkan kita menulis gitu ya. Jadi nggak perlu kita membuat manual seperti daftar isi atau membuat format manual atau membuat manual daftar pustaka atau tulisan yang kita tulis itu uh, takut salah gitu ya karena kita bisa pakai ejaan tata bahasa di sana bisa dicek ulang gitu ya. Jadi kata yang kita tulis itu benar apa enggak gitu ya. Oke, saya mulai ya. Ya, jadi ini bentuk presentasinya saja. Nanti saya kasih lihat contoh untuk tulisan yang memang menggunakan Microsoft Office gitu. Untuk yang udah powerful untuk Microsoft Office yang udah jadi gitu ya. Jadi saya kasih materi untuk PPT-nya dulu. Nanti saya kasih contoh. Ini ya. Jadi di sini ada namanya uh, membuat otomatis atau daftar isi ya. Dari kalian pasti udah umum ya, standar untuk melakukan membuat daftar isi, tapi itu otomatis gitu ya, nggak manual lagi gitu ya. Terus mungkin dari kalian udah banyak yang udah pakai gitu ya. Jadi saya kira nggak masalah. Tapi di sini ada satu lagi kelebihan ya. Terus saya cari kursor saya. Jadi kalau ini kita bikin daftar isinya otomatis, kita juga bisa bikin ini ya, navigasi ini ya. Jadi kalau kita klik navigasinya ini adalah copy dari daftar pustaka kita. Jadi apa saja yang kita tulis di daftar pustaka, daftar isi gitu ya, itu muncul di ini ya, di navigasi ini. Navigasi ini isinya sama, hierarkinya dengan daftar isi ini. Jadi apa yang salah ditulis di sini itu pasti salah di daftar isi ini juga. Jadi nanti kalian bisa melakukan referensi dari daftar isi ini dan bisa dicek di navigasi dan bisa dicek juga di konten yang secara otomatis ya. Jadi nanti kalau kalian menambah halaman atau menghapus halaman itu sebenarnya otomatis ya bisa diupdate ya. Jadi nggak perlu menulis manual kembali untuk urutan halamannya dan ini ya nama babnya segala macam ini juga otomatis nanti ada di halaman berikutnya. Jadi misalnya diklik ini navigasinya diklik ini nanti kan halamannya akan merujuk ke bab yang sedang kita klik ini. Jadi nanti misalnya kita klik ini nanti ini halaman di teksnya ini akan merujuk kepada halaman yang kita ingin lihat gitu ya. Itu yang pertama terkait penomoran atau struktur bab yang otomatis ya di Microsoft Office. Kalian bisa buka Microsoft Office ini juga. Kemudian ada istilahnya tabel. Tabel kalian juga ini ya pasti udah familiar juga terkait untuk membuat tabel secara otomatis. Bagaimana tabel ini tidak perlu ditulis secara manual untuk halamannya, untuk nomor tabelnya dan nama judulnya ya. Jadi apa yang ditulis di sini ini adalah hasil dari setiap tabel yang kita buat secara real time ya. Jadi itu sama. Jadi dia akan mengikuti dari urutan yang ada di teks selanjutnya gitu. Oke, itu daftar tabel dan daftar gambar juga kita bisa bikin otomatis ya. Jadi nggak hanya daftar isi, tapi tabel juga bisa otomatis. Untuk lokasi mengisi tabel ada di sini ya. Jadi di toolbar ini dan di referensi. Yang ini juga sama untuk daftar isi di referensi toolbar yang ini daftar isi. Oke, kemudian ejaan. Jadi setiap apa yang kalian tulis itu harus dicek untuk ejaan ya, tata bahasanya ya.
Kalau kalian bisa mengecek secara manual ya silakan saja, tapi biasanya saya pakai ini ya, tata ejaan otomatis ini yang ada di sini. Nanti akan muncul pemeriksaan ejaan dan semua kata yang kita tulis itu akan dicek dalam bahasa konten bahasa Indonesia. Nanti kalian bisa setting di file option-nya tentang bahasa Indonesia itu seperti apa. Jadi semua huruf besar, huruf kecil juga ini ya harus diperhatikan ya. Jadi misalnya nama kota, nama kabupaten, kecamatan itu juga harus huruf besar dan biasanya kalau pakai tata ejaan ini bisa dicek juga ya. Di mana yang huruf besar, mana yang huruf kecil. Itu terkait ejaan dan tata bahasa otomatis. Kemudian komentar ya. Jadi dokumen yang atau tulisan ilmiah atau skripsi yang kita submit itu biasanya berseri, maksudnya berseri itu melakukan pembimbingan, asistensi, nah itu kan pasti ada feedback. Nah, biasanya menggunakan ini ya, peninjauan, terus lacak ya. Jadi kalian harus memberikan komen, biasanya ada dosen yang familiar sama Office ini, jadi nanti kalian memberikannya itu skripsi itu dalam bentuk file Office, nanti dicek sama dia dan nanti akan dikomentari seperti ini ya. Karena paragraf ini tidak jelas alur ininya ya, alur paragrafnya, kalimatnya. Nanti akan dikomen seperti ini. Dan nanti misalnya udah kalian perbaiki, nanti tinggal dibalas telah diperbaiki gitu ya, diklik di. Jadi nanti ada diskusi di sana di materi skripsi atau tulisan Anda itu ada ini ya, ada diskusi antara penulis dan reviewer ya atau editor ya. Jadi biasanya seperti itu. Nulis di mana-mana pasti ada editornya dan ada feedback ya. Jadi kita jarang menulis itu di submit langsung langsung diterima gitu ya tanpa ada komentar, itu sangat jarang. Jadi pasti ada review atau ada feedback ya. Nah ini gunanya untuk komentar ya, di riwayat komentar. Dan biasanya kalau skripsi itu kalian akan dimudahkan ini ya, kalau melakukan riwayat penulisan seperti ini, kalian nanti akan diuntungkan kalau ada dosen atau editor yang ribet misalnya. Kemarin udah dikomentarin, terus diperbaikin, terus kembali lagi gitu ya, dikembali lagi ke bab itu, dikomentari lagi gitu ya, dengan hal yang berbeda. Nah, di sini nih kalian bisa ini sampaikan ya. Jadi misalnya di print PDF, kalian juga sampai bisa di print dan ini muncul ya reviewnya. Jadi kemarin udah dibahas di sini Pak, udah saya perbaiki gitu ya. Nah biasanya itu yang si editor atau pembimbing nggak akan membahas ke bab itu lagi gitu ya, nggak mengulang ke situ lagi. Karena udah dibahas gitu ya, udah di review di situ, udah dikomentari di situ, udah diperbaiki di situ. Terus sudah sampai bab selanjutnya kok kembali lagi ke situ, biasanya misalnya harus kembali, biasanya dia minta maaf gitu, tapi tolong diperbaiki lagi gitu ya, untuk yang ini kemarin saya kelewatan karena udah dibahas bareng gitu. Nah itu ada untungnya juga ya, jadi tuh untuk toolbar komentar ini, jadi jangan sampai kita nggak punya riwayat terkait tulisan kita ya, diskusi tulisan kita. Ini ya, ini oke, itu dulu sebelum bahas ke terkait citasi. Ini relevan terkait Abigail, yang ditanya Abigail juga. Oke, ada yang mau diskusi dulu terkait ini, yang daftar isi otomatis, ejaan, dan komentar reviewing. Bisa kalian ini ya, sekalian dicoba ya. Ini kalau udah lupa, udah waktunya menulis, nanti udah susah untuk kemarin pakai yang mana ya, kemarin toolsnya yang mana ya gitu. Kalau kalian udah paham semua, nggak apa-apa sih, lebih baik juga. Udah pernah mencoba gitu ya, udah pernah menulis. Tapi kalau pakai Pak, apa namanya, daftar otomatis itu harus dipakai dari awal kayaknya. Kalau misalnya di tengah-tengah itu agak susah gitu. Yang mana Ken? Pakai apa? Yang daftar isi otomatis itu. Daftar isi ini.
Iya, itu harus Yang dari awal kita sudah buat gitu, bukan dari tengah-tengah. Jadi misalnya dari eh, awal tuh lupa lupa nih gitu kan, habis itu mau mau baru mau dibuat dasar isinya dia agak 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 nyangkut-nyangkut gitu. agak bab-babnya lompat-lompat gitu maksudnya. Itu apanya? Iya, iya. Nah iya, jadi nanti dicoba ini ya, yang terkait navigasi ini ya. Jadi apa yang kita susun di subbab, misalnya bab satu itu ada babnya latar belakang, maksud dan tujuan itu. Nanti dipilih yang di halaman kita itu dipilih, terus nanti dijadiin judul satu. Nanti saya sampaikan. Itu nanti akan muncul di sini. Jadi apa yang muncul di sini itu yang ada di daftar isi kita. Jadi ini nih nggak jarang saya ngeliatin kontennya ini, tapi saya ngeliat ke navigasinya. Apa yang saya tulis di sini berarti ada di daftar isi gitu. Jadi kalau urutan ininya juga salah gitu, saya tinggal geser-geser gini, nanti dia urutannya berubah. Daftar isinya nanti juga akan berubah. Nanti kita coba ya untuk mengaplikasikan Office. Oke, kalau pengejaan kayaknya nggak ada masalah ya, karena dia cuman bahasa Indonesia, terus terus kalau misalnya bahasa asing gitu ya, misalnya kalian di sini nanti ejaannya ada bahasa asing, dia pasti detek ya, di sini akan muncul kalimat ini apa gitu ya. Di bahasa Indonesia nggak ada, misalnya kalian pakai bahasa asing, berarti nanti bahasa asingnya yang ada di konten kita itu harus huruf miring ya. Misalnya ini bahasa asing nanti dikasih huruf miring gitu. Kemudian kalau dia bahasa serapan atau bahasa daerah juga sama dikasih huruf miring. Kalau dia nggak ada masalah berarti kita abaikan gitu. Tapi kalau dia kosakata baru dan di Microsoft Office ini nggak nggak bisa detek, misalnya ada beberapa kalimat yang di Microsoft Office itu nggak familiar gitu. Nanti bisa ditambahkan di klik ini, ditambahkan ke kamus gitu ya. Jadi nanti kalau ada muncul kalimat misalnya kota kayak Tanjung Selor gitu ya. Kalau pertama kali kita buka itu dicek ini kata apa gitu, dia nggak familiar gitu ya. Nanti kita klik tambah ke kamus, jadi nanti setiap ada kalimat Tanjung Selor dia nggak detek lagi sebagai kalimat asing gitu ya, atau ejaannya salah. Tuh, oke ini sisa dua, ini terkait ini ya, terkait Mendeley ya. Kemarin udah saya suruh install ya. Nanti dicek apakah di Microsoft Office kalian udah muncul ini ya, Mendeley citasi. Di referensi. Oh, bajakan berarti. Hah? Enggak, Pak, Bajakan. enggak jadi. Soalnya tadi saya mau nanya bajakannya, kalau bajakan gimana, cuma saya ingat, oh, Office saya nggak bajakan kok. Kalau Office-nya yang bajakan atau apa ya? Kalau Mendeley ini Mendeley itu open source, jadi semua nggak ada gratis kalau Mendeley. Kalau Microsoft Office-nya mungkin ya. Kalau dia nggak ori, mungkin nanti download di Mendeley tapi versi yang jangan yang paling baru, pakai yang agak lama dari 1.9 Siap. itu uh, Office yang bajakan gitu ya. Ya, karena dibuat tahun 2015-an kemarin tuh. Jadi itu bisa dipakai juga, tapi untuk versi lebih lama. Nah, sebenarnya Mendeley ini tugasnya adalah ini ya. Jadi ini kan ada paragraf gitu ya. Ada paragraf, terus balik papan adalah peta penyangga ibu kota negara baru yang di Penajam Pasir Utara. Terus ini jika ini bukan kalimat yang dari pemikiran kita, berarti saya ngambilnya dari Yahya ini ya tahun 2018. Berarti saya harus menulis Yahya 2018 di sini. Karena ini bisa mengartikan bahwa kalimat ini dari awal ini sampai ke sini itu adalah kalimatnya Yahya gitu ya. Ide pemikirannya Yahya di kalimatnya saya susun ulang-ulang, saya pindah-pindah, tapi ini adalah uh, kalimatnya si Yahya ini ya. Dan Yahya itu ngambilnya dari sini. Kalau nanti klik yang Mendeley, itu nanti akan muncul toolbar baru ini.
Di situ ada referensi. Jadi referensi apa saja yang sudah kita kumpulkan terkait topik, misalnya terkait ibu kota negara ini gitu. Apa saja yang kita kumpulkan dan itu mana yang mau kita citasi nanti bisa dicitasi, tinggal klik diconteng misalnya ini kita citasi terus klik di insert, nanti akan muncul di mana posisi kursor kita berhenti, misalnya di sini kita berhenti, tinggal diklik dia akan muncul di sini ya. Jadi itu sebenarnya untuk menghindari plagiarisme yang tadi ditanyain sama Abigail gitu ya. Jadi bagaimana kita ini tidak hanya fokus pada angka 20%, 30%-nya itu, tapi kita juga bisa mengkutip secara utuh kalimat, tapi dengan memberikan ini ya, sumbernya dari mana gitu ya. Sumbernya itu memudahkannya pakai Mendeley ini ya, software Mendeley ini. Kemudian selain Mendeley ini untuk memudahkan kita citasi ini kan ada formatnya ya. Jadi ada format terkait apa versi 7 atau tergantung dari publishernya apa saja. Jadi kalian bisa masukkan format ini, yang biasa saya pakai adalah formatnya nama akhir orangnya, kemudian koma, terus tahun tulisan yang dia buat itu. Gitu. Itu akan otomatis ya. Jadi ini nggak ditulis ulang, jadi tinggal kita klik insert Budi Harsono tahun 2003, nanti akan masuk di sini. Nah, selain untuk ada muncul nama orang ini yang kita conteng ini, nanti akan muncul daftar pustaka ya. Jadi daftar pustaka ini adalah sifatnya otomatis gitu ya. Jadi apa saja yang kita kutip dan ada di dalam subbab yang ada di dalam tulisan kita, itu akan otomatis muncul di sini. Namanya siapa, nama bukunya apa, terus penerbitnya siapa, kalau itu dalam bentuk buku. Kalau dia bentuk jurnal atau penelitian, namanya siapa, tahunnya berapa, perencanaan, nama judulnya perencanaan, terus judul penerbitnya adalah jurnal rekayasa, kemudian artikel itu, doi itu dokumen identifikasi ya, atau number identifikasi ya secara global. Jadi kalau kita klik doi-nya ini, nanti akan secara digital kita akan buka web gitu ya, dan menemukan nama Elvida Agus ini dalam publikasi yang ada di ini di internet gitu ya. Jadi nanti kita klik ini, nanti akan muncul, oh ini tuh publikasi yang dikutip sama, misalnya dikutip sama Ken, sama Agnes atau Husna gitu ya, nanti yang apa ya dikutip sama kalian nanti akan muncul di daftar pustaka ini dan bisa di tracing gitu ya, kalimatnya mana yang dikutip, apa sih yang dikutip ini. Bisa jadi ada orang yang penelitiannya sama, dia perlu referensi, jadi dia mengutip tulisannya yang udah punya kita yang udah lama, terus dia ambil juga, terus mau dimasukin di daftar pustakanya dia. Untuk tools Mendeley juga sama ya, jadi nanti akan muncul di sini. Kalau yang referensi tadi ini adalah untuk memasukkan nama-nama ini bukunya di dalam paragraf kita. Kalau citasi referensi ini adalah untuk memasukkan daftar pustaka ini. Nanti kita klik insert citasi, untuk formatnya adalah apa ini ya, apa edisi 7, American Psikologi ini ya, masukin di sini, nanti akan muncul seperti ini. Jadi nggak perlu nggak perlu nulis manual ya. Jadi kalau kita dulu menulisnya manual, kadang ada yang kelewat, ada yang kadang nggak masuk di daftar pustaka. Kadang ada yang di paragrafnya tapi tidak ada di daftar pustaka. Nah ini kalau sekarang kita pakai dimudahkan dengan tools Mendeley ini, jadi nggak perlu ini, nggak perlu takut kita akan kena plagiarisme. Kalau itu copy paste itu dia nggak masukin tulisan saya, nama saya di dalam artikelnya dia gitu ya. Itu ya, menghindari hal-hal seperti itu. Karena kan semua orang bisa mengakses tulisan kita, semua juga bisa mengakses tulisannya orang lain gitu ya. Jadi misalnya kita melakukan plagiasi, nah itu akan berpengaruh sama ini ya, tulisannya orang. Oh ini judulnya sama, tulisannya sama. Nah jadi mulai di semester ini, saya ngasih aware ke kalian gitu ya. Jadi mulai semester ini dan selanjutnya mindset untuk
melakukan plagiasi untuk semua mata kuliah seperti studio kah, menggambar kah apa itu dikurangi gitu ya. Jangan sampai kita tugas temen aja deh kita plagiasi, kita tulis ulang terus dikasih nama kita gitu. Karena saya bisa ngecek pakai software plagiarism check itu. Jadi kemarin di kakak kelas kalian itu saya sampaikan berkali-kali ya. Jadi jangan copy paste artikel dari internet terus dimasukin ke tulisan kita utuh-utuh gitu ya. Jangan sampai kalian ngambil tulisannya siapa, penelitiannya siapa, udah kita masukin aja deh di sini untuk terus diganti nama gitu ya. Nanti ketika dicek pakai plagiarism, pakai software yang saya punya itu kedetek gitu, jadi kedetek. Jadi ini gak ada gunanya juga menulis tapi nggak ini ya tugasnya dikerjain tapi nggak ada manfaatnya juga karena kedetek plagiarism itu gitu ya. Itu jadi mindset itu saya sarankan ya untuk kalian ya. Jadi mulai semester ini ke lanjutnya itu selalu ini ya selalu menulis sendiri karena bisa dicek secara online gitu. Jangan mengambil tugas mata kuliah yang ada di online nanti kalau mata kuliahnya saya pasti kedetek gitu ya. Kalau ibu-ibu yang lain biasanya juga kedetek juga karena mereka nanyanya plagiarisme ke saya juga. Jadi nanti metode penelitian arsitektur di semester depan juga sama, nulisnya itu hati-hati gitu ya, mengambil kutipannya juga hati-hati dan pakai tools yang ada jadi nggak kedetek plagiarism seperti Abigail yang tadi ya yang 30%, 20% gitu ya. Nanti terkait plagiarism nanti di pertemuan kelima itu nanti saya kasih lihat contoh plagiarism itu seperti apa, mengkutip mentah-mentah itu seperti apa, mengkutip kemudian dilakukan parafrase itu seperti apa dan mengkutip tapi skornya rendah itu seperti apa gitu ya. Jadi itu masuk di materi ke 4 dan 5 deh kayaknya. Jadi hari ini materinya itu terkait metode penelitian itu apa tulisan ilmiah itu seperti apa udah disampaikan. Kemudian terkait tools apa saja yang bisa memudahkan kita untuk menulis melalui Microsoft Office gitu ya. Ini sudah saya sampaikan. Jadi ini ada beberapa trik ya. Jadi kalian nggak perlu membuat daftar pustaka, daftar isi manual, daftar pustaka manual. Terus tidak perlu kemudian ada kemudahan untuk melakukan asistensi gitu ya. Jadi ada riwayat terkait asistensi seperti apa. Jadi menghindari sesuatu yang berulang-ulang gitu ya dengan editor atau dengan pembimbing gitu ya. Kemudian ada plagiarism check. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain atau diskusikan nanti muka saya kasih contoh tulisan yang ini ya, yang udah mengaplikasikan semua manfaat dari Office Word ini ya. Oke, ada yang mau diskusi dulu? Kita sisa 18 menit. Agnes mana Agnes? Iya, Pak. Oh, dari Bukber ya, Pak? Oke. Oke, Agnes ada Abigail atau yang lain? Husna? Siapa lagi? Ini Kak Agbi mau bertanya kayaknya, Pak. Siapa? Saya nggak terlihat. Bentar. Oh, Abigail. Bill. Cintanya Pak, ini perbedaan aplikasi Mendeley sama referensi yang bawaan dari Word. Soalnya biasanya saya buatnya dari bawaan dari Word-nya Pak, untuk masukin sumber-sumbernya. Oke, saya jawab ya. Jadi kalau yang di Word itu kan manual ya. Jadi kalian nulis nama judulnya, nama teksnya apa gitu ya. Kalau dari Mendeley itu tinggal apa yang ada di internet itu kita misalnya ini udah terbuka nih halamannya ya. Ini halamannya artikelnya kita baca di sini. Oh, ini ada ini yang perlu saya ambil. Nanti tinggal diklik di Mendeley itu nanti akan masuk ke referensi manager. Jadi nanti untuk yang ini ya nama artikelnya terus daftar pustakanya itu udah kita nggak perlu nulis ngedit lagi ya Abigail. Jadi kita nggak perlu ngedit ini ya terkait apalah nggak perlu menyeting apa-apa. Jadi itu udah
yang itu langsung masuk di Mendeley dan itu udah bisa kita pakai. Kalau yang di Office kita masukin satu-satu nggak salah ya ini. Ini malah nggak familiar tuh yang di Office. Iya Pak, masukin Yeah. satu-satu. Satu-satu untuk volume berapa, edisi berapa, tanggal terbit, nama penulis itu nggak salah manual itu kita tulis sendiri satu-satu. Nah kalau pakai Mendeley itu ini ya langsung jadi nggak perlu salah gitu, nggak takut salah untuk nama penerbitnya siapa, volume berapa gitu. Sebentar, ada lagi saya sekalian cari materinya. Mungkin paper saya aja kali ya. Oh ini artikelnya kalian saja. Display, mana display? Pak, saya izin duluan Pak ya, ada mau disuruh nyetir sebentar. Oh iya, iya, kan nggak apa-apa. Sebentar lagi kita juga selesai, mau buka puasa juga. Oke, monggo aja Ken. Maaf Pak ya, makasih Pak ya. Ya, ini sebentar aja. Jadi yang lain mungkin tunggu sebentar untuk ngabuburitnya ya. Jadi ini adalah ini ya publikasi yang ditulis sama dosen kita gitu ya. Di sini ada istilahnya ini yang saya maksudkan tadi itu daftar pustaka ini. Yang Abigail tanyakan tadi kan kalau lewat ini kutipan ini kan manual ya, masukinnya satu-satu belum muncul. Nih, jadi kalian akan buat sumbernya dari mana, artikel atau ini, terus judulnya apa, pengarangnya apa, ini ditulis manual gitu. Diisi manual semuanya gitu. Berapa buku, 10 buku atau 20 buku akan menguras tenaga ya. Tapi kalau pakai Mendeley ini jadi nanti akan otomatis muncul di sini dan ini bisa kita perbarui sendiri ya. Misal saya mau menambahkan ini ya. Ini adalah kata-kata dari Kunto Wijoyo. Saya insert gitu. Oke. Di sini akan muncul ya. Jadi ini ada budaya dan ini, jangan yang ini, yang udah terstruktur. Saya pakai ini aja. Nah nanti saya mau pakai ini deh bukunya Concept of Culture-nya ini White karena dia membahas tentang budaya gitu ya, budaya kulit putih gitu ya. Terus ininya tahun 1973 gitu ya. Saya klik di sini, nanti akan otomatis muncul di sini. White and Dillingham tahun 1973. Ini bentuknya atribut gini ya. Udah ada di sini, nanti akan muncul di data pustaka kita ini otomatis. Jadi kita nggak perlu masukin satu-satu dan kalau ini dihapus juga akan hilang gitu ya. Kalau nggak jadi deh kita nggak pakai ini, nanti akan hilang otomatis gitu. Jadi citasi ini penting untuk Mendeley untuk Microsoft Office ya. Jadi kita nggak perlu lagi memasukkan satu persatu dan tidak perlu juga untuk edit-edit ini ya terkait format nama terus tahun terus nama artikelnya apa dan halaman berapa gitu ya. Oke, itu terkait Mendeley-nya tadi. Terus yang ini ya, yang terkait tadi daftar isi yang Ken tanya tadi terkait pendahuluan terkait daftar isi itu nggak bisa ini kadang harus dibuat dari awal. Ternyata enggak ya. Jadi kalian tinggal masukkan ini ke dalam ini ya judul keberapa. Ini penting ya untuk format tulisannya ini sebenarnya adalah susunan dari
ini level 1, level 2, level 3 dari artikel kita, dari subbab ini. Misalnya subbab ini mau saya kasih level 2 gitu ya. Nah, ini akan berpengaruh dengan daftar isi kita. Misalnya saya sampaikan di sini daftar isi ya. Saya masukin daftar isi ya. Daftar isi otomatis. Gitu ya. Nah, jadi apa yang ada di sini, ini akan muncul di daftar isi sesuai sama ini ya, struktur ininya. Dia subbab atau misalnya saya naikin ini lebih tinggi, misalnya ini saya jadiin halaman ke-1 ini, nanti akan berubah juga. Ini nanti akan menjadi subbab yang pertama, tinggal diupdate gini saja. Nah, gitu. Jadi apa yang muncul di sini itu ada yang di daftar isi kita. Jadi ini udah nggak perlu kita perhatikan lagi. Yang penting ada navigasinya ini, judul-judul bab kita tuh ada di sini semua. Misalnya ada bab baru, ini belum ada di sini, kita ambil ini, terus masukkan ke struktur yang level 2 atau level 3. Level 2, berarti dia di bawahnya ini ya, subbabnya dari kesimpulan. Kalau dia level 1, berarti dia selevel antara kesimpulan, bab 2, bab baru, dan daftar pustaka. Nanti tinggal diupdate di daftar isi. Itu ya. Jadi terkait ya, tools yang ada di Word ini nanti sebari latihan ya. Nanti di di pertemuan lanjutannya ini adalah membahas tentang Mendeley. Jadi nanti bagaimana pakai Mendeley ini itu nanti akan dijabarkan di pertemuan kita selanjutnya ya. Nanti tunggu jadwal dari saya. Nanti kalau kelasnya yang sesuai jadwal itu hadir ya berarti kita di 2 minggu ke depan. Kalau enggak nanti bisa kita pakai di minggu depan. Jadi hari ini ada 2 materi ya, 2 pertemuan ya, mewakili 2 pertemuan perkuliahan. Saya harap yang tadi saya sampaikan terkait plagiarisme, terus cara menulis dan segala macam itu udah masuk di kalian ya. Jadi prinsip tidak boleh mengcopy paste itu udah muncul ya. Jadi misalnya kayak di kakak angkatan kalian dia udah terbiasa dia tidak melakukan copy paste ya. Jadi dia yang submit kemarin itu plagiarismenya itu di bawah 5% gitu ya. Jadi dia menulis benar-benar kata-kata yang dia susun sendiri. Walaupun itu paragrafnya paragraf orang, tapi disusun ulang lagi sama dia dengan kalimat baru gitu ya. Dengan kalimat dengan inti dari poin yang sama gitu ya. Dari poin yang mau disampaikan. Jadi paling tidak dalam setiap melakukan penulisan artikel itu kita menghindari plagiasi. Karena bisa jadi sekarang nggak kedetek, bisa jadi nanti 50 tahun lagi atau 10 tahun lagi itu dibaca orang, oh ini ada yang aware nih, ini plagiasi dari ini gitu kan. Ini ya nggak bermanfaat juga buat kita. Oke, itu saja ya perkuliahan hari ini. Saya rasa udah mau jam 6 ya di Balikpapan. Saya harap itu aja dulu. Mungkin kalau ada pertanyaan terkait ini nanti disampaikan di pertemuan lanjutannya. Itu saja perkuliahan hari ini saya tutup ya. Terima kasih untuk hadir. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, saya tutup ya. Siap Pak. Izin live.